Melahirkan. Di kediaman Dirgantara, Atim baru saja menerima panggilan dari satu bodyguard Karenja dan membawa berita yang cukup membuatnya terkejut dan tidak menyangka jika ini akan terjadi. Badannya gemeteran dengan wajah pucat pasi, membayangkan bagaimana keadaan Ipana setelah mendengar kabar ini. Apa yang harus aku katakan kepada Nona? Ya Tuhan, batin Atim frustasi. Mbak, panggil Ipana yang baru saja datang dari ruang makan. Dek, Atim tersentak dan langsung membeku di tempat mendengarkan suara tegas yang tengah memanggil dirinya. Mbak, apa kamu baik-baik saja? Tanya Ipana berdiri di hadapan wanita itu. Mbak, baik, saya baik Nona, ucap Atim belagapan. Kenapa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Ipana mengernyit. Atim menunduk, ia masih memikirkan apa yang akan ia katakan kepada Ipana nanti. Tetapi saya harus mengatakan apa yang sebenarnya yang tengah terjadi, batinnya. Saat saya mendapat kabar dari salah satu pengawal Tuan Karenja Nona, dia mengatakannya jika mobil yang membawa mereka menabrak truk tronton yang oleng, ucap Atim lirih. Duar, petir besar seolah memenuhi si kepala Ipana. Jantungnya serasa berhenti mendengarkan berita itu. Tiba-tiba saja perut Ipana merasakan sakit yang teramat. Ia meringis karena sang anak terasa mendesak untuk dikeluarkan. Ah, bunda sakit, ucap Ipana meringis sambil memegang perutnya. Atim cepat siapkan mobil. Pekik Pajira memapah tubuh Ipana. Sakit bunda, ringis Ipana semakin tidak tertahankan. Yang kuat sayang, kita ke rumah sakit sekarang, ucap Pajira memapah Ipana untuk berjalan keluar. Dua orang penjaga membuka pintu utama dan memasukkan mobil ke dalam rumah. Mereka segera menggotong Ipana agar bisa menaikinya. Diikuti oleh Pajira, mobil segera bergerak meninggalkan rumah dengan cukup cepat. Atim bergegas pergi ke kamar Ipana dan mengambil semua keperluan untuk melahirkan yang sudah disediakan jauh-jauh hari oleh ibu hamil itu. Menguatkan diri, menguatkan langkah, karena semua kejadian ini tidak pernah ia alami sebelumnya. Dan saat ini hanya ia yang sangat diandalkan untuk keperluan Ipana dan bayinya nanti. Setelah selesai, ia bergegas menaiki motor untuk menyusul Ipana ke rumah sakit, sambil berdoa untuk keselamatan Ipana dan calon bayinya. Tak lupa juga untuk Karenja dan Pak Sakti. Sementara di dalam mobil, Ipana terus meringis merasakan sakit yang teramat. Ia merasakan ada sesuatu yang merembes dari bawah. Panik apakah anaknya akan lahir di dalam mobil saat ini juga? Hiks bunda, ada yang merembes, ucap Ipana semakin merasa kesakitan. Pajira terkejut, ia melihat jika air ketuban Ipana sudah pecah. Percepat pak, ucap Pajira. Baik bu, ucap supir. Atim sudah lebih dulu sampai di sana. Ia bersama Pajri menunggu kedatangan mobil yang membawa Ipana. Bagaimana ini bisa terjadi, Atim? Kenapa kau memberitahunya? Bentak Pajri yang frustasi mendengarkan berita dari Atim. Maaf tuan, saya begitu terkejut, maafkan saya. Ucapnya menunduk takut dan mata yang berkaca-kaca, bercampur rasa khawatir yang teramat. Mana mobil mereka ini? Kenapa belum sampai juga? Pekik Pajri yang sudah tidak sabar. Semua orang tengah panik karena kabar kecelakaan dari Karenja, dan sekarang mereka juga harus mempersiapkan ruang persalinan untuk Ipana. Tak lupa juga dengan ruang ICU khusus jantung jika terjadi sesuatu dengan Irfan. Cit, mobil berhenti di depan IGD rumah sakit. Ipana segera dibantu untuk keluar dan segera dibawa menuju ruang persalinan. Hiks, sakit bang? Mas Eja mana? Tanya Ipana masih meringis. Ia sudah terlihat lemas karena rasa sakit itu tidak berhenti barang sebentar saja. Pajri tercekat, ia sendiri belum tahu bagaimana kondisi Karenja saat ini karena masih ditangani oleh dokter. Abang temani ya sayang, Mas Eja masih diperiksa sama dokter, ucap Pajri dengan mata yang berkaca-kaca. Aku gak kuat bang, Dede gak kuat, ucap Ipana lirih, ia semakin kehilangan kesadarannya. Maaf tuan, Anda tidak diperkenankan untuk masuk kecuali suami Nona Ivana. Maafkan kami, ucap dokter yang menangani Ipana setelah berangkat itu masuk ke dalam ruang bersalin. Dokter juga mewanti-wanti jika Pajri malah tumbang di dalam ruangan itu seperti sebelum-sebelumnya. Tolong selamatkan mereka, saya mohon, ucap Pajri dengan air mata yang menetes. Baik tuan, serahkan semuanya kepada kami, bantu juga dengan doa, ucap dokter itu dan segera menutup pintu. Bunda, ucap Pajri memeluk Pajira sambil terisak. Bagaimana keadaan Eja bang? Ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Tanya Pajira khawatir sambil mengusap punggung Pajri. Hiks, abang belum tahu bunda.
Orang-orang kita sudah menyelidiki kecelakaan ini, ucap Fajri menatap wajah Fajira. Semoga ini bukan kerjaan mereka, ucap Fajira berusaha untuk menahan tangisnya. Fajri terdiam. Abang yakin kalau ini pasti disengaja. Maaf bunda, abang belum bisa melindungi keluarga kita hingga terjadi seperti ini. Batin Fajri merasa begitu tidak becus. Atim berdiri di sana dengan perasaan cemas. Ia sudah mengirimkan pesan kepada Sapira menggunakan ponsel dan nomor baru karena mereka tengah diasingkan di suatu tempat agar tidak membahayakan nyawa mereka. Untuk menghindari penyadapan, semua akun media sosial ditutup untuk sementara, mengganti ponsel dan mengganti nomor yang tidak disebar kepada siapapun kecuali beberapa nomor keluarga. Nyonya, bagaimana dengan orang tua Tuan Karenja? Tanya Atim. Apa kamu sudah memberitahu mereka? Tanya Fajira. Belum Nyonya, ucap Atim. Kabarkan jika Ivana tiba-tiba saja melahirkan, ucap Fajira. Baik Nyonya, Tuan Irfan juga sudah saya kabari, ucap Atim. Fajira mengangguk, ia harus berusaha untuk kuat dan tetap tenang walaupun jantungnya bergemuruh saat ini. Bunda, sebentar lagi ayah datang. Abang mau lihat Eja dan Pak Sakti dulu bagaimana keadaan mereka, ucap Fajri. Iya kabari bunda nanti, ucap Fajira mengangguk. Iya bunda, ucap Fajri mengecup kening sang ibunda. Atim jangan Nyonya, segera beritahu saya jika terjadi sesuatu, sambungnya kepada Atim. Baik tuan, ucap Atim. Fajira menunggu dengan cemas di depan ruang persalinan itu. Cukup lama hanya ada mereka berdua di sana. Irfan belum sampai di rumah sakit, bahkan Fajri pun masih berada di ruangan Karenja. Sementara di dalam ruangan, Ivana sudah sangat lemas. Namun pada perawat terus memanggil agar ia masih tetap terjaga. Apa masih lama dokter? Tanya Ivana lirih sambil menggigit bibir bawahnya dan memegang besi penyangga berangkar. Ini masih pembukaan 9 Nona. Sabar sebentar lagi ya. Tarik napas, hembuskan perlahan. Ucap dokter memberi instruksi. Ivana mengikuti arahan itu dengan patuh. Air matanya menetes karena tidak ada Karenja atau siapapun yang diperbolehkan untuk masuk menemaninya. Baby, kamu harus kuat. Anak kita membutuhkanmu. Hicks, jangan tinggalkan aku, Bi. Batin Ivana menangis. Rasa sakit itu semakin terasa kuat. Semua tulangnya serasa dipatahkan secara serentak untuk mengeluarkan sang anak yang ada sudah mendesak ingin melihat dunia. Sayang anak bunda, kita berjuang berdua ya nak. Jangan marah sama ayah karena dia tidak ada di sini. Yang kuat sayang bantu bunda ya. Batin Ivana berusaha untuk kuat dengan sisa tenaganya. Pembukaan sudah sempurna Nona. Ikuti instruksi dari saya. Ikuti alurnya, jika terasa ingin mengejan Anda bisa mengejan. Ucap dokter itu siap untuk menyambut baby sultan milik Ivana. Tarik napas dulu Nona, ucap dokter memberikan aba-aba. Ivana berusaha untuk mengejan sekuat tenaga. Ambil napas lagi, Nona dorong, ucap dokter. Ayo sayang bantu bunda nak, keluar ya. Bunda sudah tidak sabar untuk bertemu dengan dede, batin Ivana. Pekik Ivana mengeluarkan sisa tenaga yang ia miliki. Sedikit lagi Nona, kepala bebinya sudah terlihat. Ucap dokter itu berbinar karena menjadi orang pertama yang melihat wajah anak dari Ivana. Oek, tangis baby laki-laki mulai memenuhi ruangan. Dokter menyambutnya dengan begitu lembut dan penuh haru. Ivana menangis sejadi-jadinya ketika mendengar suara yang sudah ia tunggu selama 9 bulan ini. Dokter dengan lembut meletakkan bayi merah itu di atas dada Ivana. Ia langsung merasa tenang ketika merasakan detak jantung sang ibunda dan berusaha untuk mencari sumber kehidupannya setelah ini. Hai sayang, akhirnya kita bertemu. Sayangnya ayah gak ada di sini, ucap Ivana semakin menangis. Tangan kecil itu bergerak seolah memberi isyarat agar Ivana tidak menangis lagi. Hingga beberapa saat, bayi kecil itu terlelap setelah merasa cukup kenyang dengan ASI yang sudah memenuhi lambungnya. Anak bunda, panggil Ivana tersenyum dengan air mata yang masih menetes. Bebinya kita bersihkan dulu ya Nona. Putra Anda akan menjalani observasi untuk memastikan tidaknya penyakit bawaan atau kelainan pada tuan kecil, ucap dokter itu tersenyum. Terima kasih, ucap Ivana tersenyum. 2 orang perawat membantu Ivana untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu, barulah ia bisa beristirahat di dalam ruangan khusus untuk ibu setelah melahirkan. Hanya ada 1 orang suster yang menemani Ivana di dalam sana, mengukur tekanan darah, dan hal lainnya memastikan kondisi Ivana stabil setelah melahirkan. Ia terlelap dengan wajah lelah
namun bibirnya melengkung karena merasa begitu bahagia.